Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih Masjid Ar-Ridha rahimana wa rahimakumullah. Semoga semua disayang dan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kita tiba pada malam Nuzulul Quran, malam 17, menjadi pengingat kepada kita untuk senantiasa mendekat kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, meyakini Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Tidak ada kalimat yang lebih indah ketimbang Al-Quran, tidak ada doa yang lebih indah ketimbang Al-Quran, tidak ada resep kehidupan yang lebih jitu ketimbang Al-Quran. Hanya sayangnya manusia-manusia saat ini sibuk mencari jalan hidup di koran, sibuk mencari jalan hidup di YouTube, sibuk mencari jalan hidup bahagia di Google, hidup dengan sibuk kita menjadi di medsos dan macam-macamnya, lupa kepada Al-Quran. Seakan-akan nggak laku Quran itu. Padahal Al-Quran itu yang menunjukkan yahdi billati aqwam, yang menunjukkan ke jalan paling jitu dan paling lurus. Orang itu kalau dekat dengan Al-Quran dia akan bahagia, mengamalkan Al-Quran akan bahagia, menjauh dari Al-Quran itu akan menderita. Ini pasti. Ada ayat yang terkenal itu, "Tama ma anzalna al-Qur'ana litashqa." Aku tidak menurunkan Al-Quran itu, kata Allah, supaya kamu itu menderita. Tidak. Berarti Quran diturunkan itu untuk membuat kita bahagia. Kalau di desa kita itu sebelum ngaji ada kalamu qadimul la yumannu sama'uhu tanazza'a qawlin fi'lin wa niyatin. Bunyi juga kan, ketahuan kalau orang desa semua. Ya tenang aja, sama-sama desanya kok. Baunya desa itu kelihatan dari jauh, Pak. Dan saya sebagai orang desa paham, berbahagialah jadi orang desa. Karena katanya saat ini orang yang paling bahagia itu orang desa, orang paling gelisah orang kota. Kalau nggak percaya coba dengan datang ke Madura, tidak ada orang gelisah itu. Wong pengajian 6.000 orang kumpul nggak ada yang pakai masker. Wah, kalau orang kota takut sama corona, di Madura corona takut sama orang Madura. Sudah, kita lanjut dulu. Jadi Quran itu luar biasa, Pak. Dan Quran sendiri yang menyatakan tentang Al-Quran. Udah, segala petunjuk kan. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas itu Al-Quran. Sayangnya orang yang tidak kembali kepada Al-Quran yang kita tidak katakan. Mengapa orang modern ke orang gelisah? Karena dia kembali kepada Al-Quran. Dia mengikuti petunjuk Al-Quran. Itu pasti itu, Pak. Dan tidak bisa disangka. Enggak bisa disangka. Contohnya adalah Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat itu banyak yang miskin, Pak. Yang Abdurrahman bin Auf kaya. Ia kemudian Utsman bin Affan kaya. Abu Hurairah miskin. Abu Dzar Al-Ghifari miskin. Tapi walaupun miskin tidak sedih, dia tetap bahagia. Nah, ada di antara kita itu punya uang sedih, apalagi dia nggak punya uang, Pak. Coba punya uang sedih, Pak. Apalagi nggak punya uang. Kan memang punya uang dan nggak punya uang nggak beda. Punya uang sama punya utang itu beda kayak hidupnya, Pak. Pokoknya lagi pengajian gitu ya. Ada yang hidupnya miring-miring sampai ngantuk, punya utang gitu, Pak. Ya. Nggak usah tersinggung, tenang aja. Nah, balik lagi kepada Al-Quran. Coba lihat baca Al-Quran. Di Quran ada semuanya itu. Anda ingin bahagia, kata Al-Quran, coba kembali kepada Allah. Umayyad taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu
min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri. Apa katanya? Allah semua yang menyelesaikan urusan kalau kita mau takwa, kalau kita mau tawakal kepada Allah. Tapi kan kebanyakan kita kemudian nggak takwa dan nggak tawakal kepada Allah. Apa? Kita terlalu percaya kepada pikiran kita. Kita terlalu percaya kepada aturan kita, pengaturan kita. Padahal dalam hidup manusia punya keterbatasan. Kebenaran hakiki adalah Allah. Yang tahu semuanya adalah Allah. Tapi sayangnya kan banyak di antara kita yang lebih percaya kepada kepalanya sendiri kan. Nggak bisa. Quran mengajarkan kepada Allah. Coba buka surat An-Najm ayat 32. Huwa a'lamu minkum. Huwa adapun Allah a'lamu, ia lebih tahu tentang dirimu minkum dibanding dirimu sendiri. Tentang masalah kita Allah lebih tahu. Kita itu nggak tahu masalah kita, makanya bingung. Yang tahu Allah. Apakah kalau orang udah jadi profesor nggak punya masalah? Semakin banyak masalah berarti dia nggak tahu solusinya masalah itu. Apakah orang kalau punya uang banyak kemudian nggak ada masalah? Justru ketika banyak uang itu punya masalah Pak. Yang nggak punya uang nggak ada masalah Pak, karena nggak kemana-mana duduk terus depan rumah itu nggak ada masalah. Apakah kalau jabatan tinggi nggak punya masalah? Justru yang jabatan tinggi yang masalahnya besar. Yang nggak punya jabatan, enggak Pak, nggak dikejar-kejar polisi, nggak dikejar-kejar KPK, kalau nggak punya jabatan. Makanya ibu-ibu kalau suaminya kebetulan nggak punya jabatan, nggak punya uang, bersyukurlah nggak punya masalah. Ibu-ibu geleng kepala, benar tapi kok kayaknya nggak benar juga. Saya bayangkan Bapak, benar. Ini kalau kita mau kembali kepada Allah, semuanya Allah yang punya masalah, yang tahu masalahnya Allah. Makanya dalam Islam, ketika orang punya masalah, menghadapi apa, disuruh kembali kepada Allah, suruh istikharah, suruh sholat hajat, suruh farji'in kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadarruk disuruh kita tadarruk kepada Allah. Karena di situ solusinya. Tapi rata-rata tidak. Kita lebih percaya kepada kita, pokoknya nggak bisa. Saya kasih contoh, ada kasus di Mesir. Ada orang laki-laki menikah dengan sepupunya, anaknya mamanya. Cantik, pintar, kaya. Dia menikah punya anak 4, anaknya yang keempat masih kecil. Ketika punya anak 4, dia kemudian sakit. Yang laki-laki sakit. Ketika dia sakit, dia nggak bilang-bilang sama istrinya, periksa dia ke dokter. Dia nggak pengen membuat istrinya sedih. Nyampe ke dokter, dokternya bilang cek lab. Ketika cek lab, dokternya bilang bapak kena kanker prostat. Bukan hanya itu, bapak ternyata punya kelainan reproduksi. Orang seperti bapak tidak mungkin punya anak. Orang seperti bapak tidak mungkin punya anak. Dia datang ke dokter, dia senang. Ternyata setelah datang ke dokter, dia pergi kepada anak yang 4 itu anaknya siapa? Bingung. Pulang dari dokter, puyeng dia. Nyampe di rumah curiga sama istrinya. Jangan-jangan memang bukan anakku. Jangan-jangan anaknya orang lain dengan orang lain. Disapa oleh istrinya udah nggak begitu nyaut Pak. Namanya orang cemburu, orang curiga. Orang curiga itu orang diajak ngobrol nggak nyambung Pak. Nggak nyambung. Nah, anaknya ada dua yang paling kecil itu, bapak, wasawan, selamat datang. Bapaknya bilang, kalian ingin memvalidakan tinggalkan aku sendiri. Saya jangan. Anaknya sedih. 2 minggu di rumah dia gelisah lagi. Akhirnya rambutnya anaknya dipotong. Diambil rambutnya, dibawa ke lab, dites, namanya tes DNA. Ini betul anak saya atau bukan? Ketika tes DNA itu dia bilang kapan Pak hasilnya? 1 bulan. Jangan lama-lama Pak, 1 bulan. Sampai kayak cepat katanya. Nggak bisa 1 bulan. Sedih dia. Dia pulang ke rumahnya. Nyampe di rumah,
Dia udah nggak kerasan, dia sering pulang, dia sering main ke rumah temannya. Minggu ketiga dia akhirnya beli hidden kamera pengintai, kamera tersembunyi. Letakkan di rumahnya itu, ingin tahu siapa yang masuk rumahnya ketika nggak ada dia. Dia bilang Pak sama istrinya, jangan cari saya, 3 hari saya ada di Iskandaria, ada rapat Mesir. Kemudian dia pergi, saya kan udah pasang sini kamera. Ketika dia pergi, dia kemudian ternyata tidak ada Iskandaria. Dia nginep di rumah temannya, nggak jauh dari rumahnya. Tiap hari, tiap malam yang dilihat itu adalah laptop sama HP. Jadi nggak ada siapa-siapa. Ternyata malam ketiga ketahuan itu di laptopnya, istrinya mengajak tetangganya, seorang dokter laki-laki masuk. Loh, masuk ke kamar pribadinya. Loh, bingung dia. Ketika lagi bingung, dia langsung pulang Pak, bawa senjata Pak. Ngebut dia. Ngebut. Nyampe ke rumah, pagar diterabas sama dia, rumahnya didobrak. Dia masuk ke kamarnya, istrinya kaget dengan dokter itu. Langsung dia itu mau menghantam istrinya. Ketika mau menghantam istrinya, andaikan ini sinetron, langsung ada tulisan di bawahnya, bersambung. Menarik itu kalau ada bersambung. Pasti langsung bilang, apaan ceramah lagi tadi. Tapi saya nggak tega melihat jenengan sudah begini. Tak lanjutkan. Ditanya itu, ada apa Pak dari sini dengan dokter ini, dengan tetangga ini? Tetangganya bilang, saya nggak punya niat apa-apa. Saya dihubungi istri Anda karena anak Anda sakit. Anaknya sakit Pak, yang kecil. Setelah dilihat anaknya mau sakit, tidak lama kemudian meninggal dunia. Bingung dia. Akhirnya anaknya dibawa ke dikuburkan besoknya. Ketika dikuburkan dia sedih. Ketika lagi sedih, datang surat lab itu menyatakan bahwa anaknya 4-4-nya DNA-nya sama dengan sang suami. Dia terlalu percaya kepada Allah. Dia terlalu percaya kepada manusia. Dia tak tanya kepada Allah, enggak pernah istighfar, tidak kemudian dia itu mendekat kepada Allah. Itu buktinya. Nah oleh karena itu maka pesan Al-Quran, cobalah kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran itu, cari pesan-pesan Al-Quran itu, indah pesan-pesan Al-Quran itu. Oleh karena itu Masjid Al-Huda ini, anak kita jangan sampai lupa untuk kemudian belajar Al-Quran di masjid ini. Walaupun saat ini pandemi, jangan sampai anak juga kemudian pandemi juga dalam konteks ngajinya enggak ikut ngaji. Hati harus dikasih makan. Kalau badan dikasih makan 3 kali sehari, hati pun juga harus dikasih makan, kata Utsman bin Affan. Apa makanannya hati? Salah satunya adalah qiraatul Quran, kita membaca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Begitu orang itu akan disehatkan, diberikan rahmat oleh Allah ketika orang itu betul-betul kembali kepada Al-Quran. Allah. Setelah itu Quran mengajarkan kepada Rasulullah, Pak, ati'ullah wa ati'ur Rasulullah. Itu yang diperintah kepada kita. La'allakum turhamun, supaya kalian itu disayang oleh Allah. Tapi betapa kita kemudian lupa kepada Rasulullah. Saking sibuknya lupa kepada Rasulullah. Sibuk dengan dunia, kita lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Lupa kita kepada Rasulullah. Padahal Bapak Ibu yang saya muliakan, atas petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah, orang-orang yang senantiasa hatinya ada cinta kepada Rasulullah, sering membaca salawat kepada Rasulullah, orang itu akan dimudahkan oleh Allah jalan hidupnya dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Kalau dengan cara kita bingung Pak, tapi kalau Allah yang punya cara, selesai.
Apa mungkin saya ditolong Rasulullah kan di Madinah, udah meninggal lagi. Loh, Allah punya 1001 cara. Ada sebuah kisah menarik. Ada orang miskin ini memang nggak punya kerja, dan dia kemudian punya utang lah, agak banyak utangnya itu. Kebanyakan orang punya utang. Ya utangnya nggak jauh-jauh lah, mau dia nggak punya kerja lah, cuman kerjanya cuma satu, nyari utangan lah. Jadi dia punya utang banyak. Tiap hari ditangi sama orang yang utang, ditangi. Akhirnya dia gak enak juga, dia mikir daripada utang kepada orang banyak orang, utang kecil-kecil, sekalian aku utang gede aja kepada satu orang. Kalau nanti cuma satu orang kan, apa yang terjadi? Dia kemudian pinjam sama orang kaya, orang baik, tapi Pak, pinjam uangnya 500 dinar, zaman dulu 500 dinar. Kapan mau bayar? 3 bulan lah. Benar 3 bulan? Iya. 16 ya? Insya Allah enggak. Ya saya pinjam 500 dinar, dilunasi utang-utangnya. Dia ternyata nggak bayar-bayar, nggak punya yang mau dibayarkan, nggak punya yang dibayarkan. Dia kemudian ketika tiba waktunya ditagih, nggak ini Pak. Dia bilang minta penangguhan, dikatakan Pak 1 minggu 2 minggu, ternyata nggak bayar juga. Akhirnya yang menghutangi itu datang ke pengadilan, ke hakim. Hakimnya bilang, terus gimana? Ya ketimbang saya lagi terus sampai capek, hakim sudah dihukum aja, baik dipanggil yang punya utang. Orangnya baik sebenarnya, bukan membohong. Kamu punya utang betul kan? Berapa? 500 dinar. Kok nggak bayar? Belum ada yang bisa dibayarkan hakim. Niatnya niat bayar kalau ada hakim. Tapi kok nggak bayar? Ya belum ada yang dibayarkan hakim. Kalau begitu kamu ditahan. Oh, ditahan hakim? Iya. Kalau saya mau ditahan hari ini, aku minta penangguhan 1 hari aja Pak Hakim. Kenapa? Saya mau bilang sama istri di rumah biar nggak kaget. Saya mau bilang bahwa saya ditahan gara-gara nggak bayar utang. Apa jaminannya kamu bahwa kamu besok mau kembali lagi ke sini? Kita jaminan nggak punya lagi jaminan. Dia bilang domani Rasulullah, jaminan saya adalah Rasulullah, karena dia ahli sholawat. Jaminan saya adalah Rasulullah. Hakimnya kebetulan baik juga, baik aku percaya, pulang dia. Dia bilang sama istrinya, mohon maaf, aku mau bilang sekarang aku punya utang udah lama sekian, nggak bayar, dan saya diminta untuk ditahan saat ini. Oh, istrinya bilang, jangan mas, kalau memang itu adalah tanggung jawabnya. Ternyata kemudian istrinya bilang, tapi tolong mas, malam ini jangan tidur, kita selawat kepada Rasulullah seperti biasanya. Tak tidur. Ketika tak tidur satu malam itu, dia tertidur baru setelah subuh. Ketika tak tidur subuh, dia mimpi. Mimpinya begini. Wahai fulan, kamu mau usah bingung-bingung tentang besok, katanya sekarang pagi-pagi ini datangi gubernur. Bilang sama gubernur supaya supaya membayari utang kamu. Dan sampaikan salam saya kepada gubernur. Iya ya Rasulullah. Kalau gubernurnya tidak percaya, bilang aja salam dari saya nomor 1, tandanya bahwa kamu benar. Bilang bahwa gubernur itu tiap malam membaca salawat kepada saya 1000 kali. Kalau dia masih diam, bilang lagi yang kedua, tadi malam salawatnya kurang dari 1000. Tapi saya terima. Berangkat ya, nyampe ibunya gubernur, dia bilang gubernur, apa? Ada salam Rasulullah? Salam Rasulullah? Betul? Iya. Apa katanya? Disuruh bayarin utang saya. Aku curiga, aku bilang gawat ini katanya. Datang-datang minta bayarin, gitu kan? Gawat ini. Apa buktinya Rasulullah? Milu kamu. Kata Rasulullah ada 2. Pertama, jenengan itu biasanya tiap malam baca sholawat 1000 kali, kata Rasulullah. Oh betul itu katanya. Mulai nangis dia. Betul ini orang. Terus apa katanya? Yang kedua, yang tadi malam sholawatnya jenengan itu kurang, ketiduran jenengan. Betul itu katanya. Ketika dia bilang betul, akhirnya bilang baik aku lunasi. Dilunasi itu 500 dinar.
kemudian diambilkan uang sendirinya juga 1.500 dinar. Ini untukmu, ini untuk bayar utang. Weh, langsung Pak, dari gubernur langsung ke pengadilan. Nyampe di pengadilan, dia bilang pada hakim, Assalamualaikum. Wah, tegar saudara. Orang punya uang dan punya utang, Assalamualaikumnya beda Pak. Kalau ada tamu datang Assalamualaikum, punya utang. Waalaikumsalam. Apa katanya? Hakim, saya mau bayar 500 dinar. Apa kata hakim? Jangan bayar. Kenapa hakim? Saya yang akan bayar, kata hakim. Loh, kenapa hakim? Gara-gara kasus ini, tadi malam saya didatangi Rasulullah. Kata Rasulullah, saya suruh bayar utang kamu. Kalau mau bayar utang kamu, saya nanti akan bersama dengan Rasulullah. Nah itu. Terima kasih Pak Hakim. Ini uangnya 500 dinar. Dipanggil itu yang ngasih utangan itu. Ini udah mau bayar, nggak jadi ditahan. Sini. Datang yang ngasih utang. Kenapa Pak Hakim? Ini kamu mau dibayar katanya. Yang ngasih utang bilang, jangan Pak Hakim. Saya maafkan dan saya anggap lunas Pak Hakim. Kenapa? Gara-gara ini Rasulullah tadi malam mimpi saya itu katanya kalau kamu mau memaafkan dan menganggap lunas, kamu juga akan bersama dengan saya besok. Saya lunasin aja oke. Dapat lagi 500. Makanya besok bukan gubernur. Tapi mimpi dulu. Alaqah qalbiyah, hati yang penuh cinta kepada Rasulullah selalu ada cara. Kalau orang kepada Allah, kepada Rasulullah bagus, selalu Allah memberikan makhraja, memberikan jalan keluar, dan jalan keluar Allah seringkali tidak bisa diduga oleh kita. Makanya Pak, mumpung ini di bulan Ramadan, kita minta kepada Allah, Bismillah, semoga hajat kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ajaib. Yang paling bikin orang bingung kan uang. Menurut Google, 73% kebingungan manusia itu bukan bab cinta, tapi bab uang. Sebenarnya bab uang ini, kalau kita kembali kepada Allah, Allah punya satu cara. Yarzuqu man yasha bighayri hisab. Tapi lagi-lagi karena kita itu lagi-lagi kepala ini lebih dahulu kan, hati ditakan di belakang. Karena itu kemudian kita kebingungan. Coba ya pasang itu, insya Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Baca Yasin sebanyak-banyaknya, baca Al-Baqarah, baca Al-Quran, Al-Waqi'ah dan lain sebagainya. Lihat bagaimana Allah memudahkan urusan kita. Ada orang namanya Saninio. Saninio ini orangnya miskin, usia 56 tahun. Miskin